di mana Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk kita semua. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita izinkan Roh Kudus untuk menjamah kehidupan kita, masuk ke dalam hati kita. Dia melihat apa yang kita rasakan saat ini. Kita menyerahkan seluruh beban pikiran kita kepadanya, karena Dia akan berikan kekuatan kepada kita semua. Ku mengasihi
percaya Tuhan bahwa Roh Kudus hadir tengah-tengah kami Tuhan untuk menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Dan nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Roh Kudus mencurahkan berkat untuk setiap kita. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang Kristus. malu-malu di hadapan Tuhan. Kita mau menang buat Tuhan karena roh Allah ada dalam setiap kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh tarian.
Kita percaya bahwa roh Tuhan adalah roh yang hidup, yang mengalir bagi setiap kita, memulihkan kehidupan kita. Mari buka hati kita, agar roh Tuhan bisa menjamah di dalam kita. Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan roh itu. Terima kasih Tuhan.
begitu luar biasa dalam kehidupan kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu akan dicurahkan pada hari ini. Dan kami semua boleh hidup di dalam kuasa anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Biar roh firman-Mu membangkitkan setiap kami, urapi setiap kami, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, dan hati kami percaya, dan setiap pikiran boleh mengerti setiap apa yang Roh Kudus-Mu sampaikan kepada kami pada hari ini. Dan kami percaya kami akan mengalami perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Yang siap diberkati dan menerima pencurahan Roh Kudus, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk. Puji Tuhan. Gimana saudara selama seminggu ini? Baik-baik, sehat-sehat? Kayak ada bingung ya. Nggak bingung ya saudara ya. Puji Tuhan saudara. Dan saya mau ucapkan Happy Pentecost Sunday. Selamat hari Minggu Pentakosta ya. Selamat hari turunnya Roh Kudus untuk setiap orang-orang yang percaya. Tadi ketika saudara masuk ke tempat ini, saudara udah kasih salam belum? Hari ini hari Pentakosta, hari yang sangat luar biasa sebetulnya ya. Mungkin tahun depan kita akan merayakan dengan lebih meriah lagi ya, seperti hari Natal gitu ya, saudara ya. Hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta itu. Coba saudara kasih salam kiri kanan. Mumpung jemaat kita belum ribuan ya, jadi saudara keluar dari tempat duduk, bangkit diri, yang depan belakang, dari depan belakang, yang dari yang dari atas, ya di atas saja. Ayo keluar dari tempat duduknya, kasih salam, selamat hari Pentakosta, selamat hari turunnya Roh Kudus di antara kita semua. Amin. Amin, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah gitu ya, supaya suasananya, vibe-nya lebih kerasa lagi. Bapak yang di belakang, ayo maju ke depan, kasih salam, selamat hari Pentakosta. Sesuatu yang luar biasa ya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, silakan duduk. Silakan duduk. Dan kuasa Roh Kudus tidak hanya memberi kita penghiburan, Roh Kudus tidak hanya memberikan kepada kita semua kekuatan, tetapi kuasa Roh Kudus akan bekerja, akan bertindak dan memberikan ledakan-ledakan rohani dalam kehidupan kita. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara merasa lelah? Saya tulis captionnya lelah, ya. Sering ya, apalagi kalau habis kerja, habis olahraga, ya pasti lelah ya. Maksudnya gini, pernahkah saudara merasakan lelah dalam menjalani hidup ini, saudara ya? Lelah mencoba untuk mencari pribadi yang lebih baik lagi, tetapi selalu gagal, selalu jatuh dalam dosa, dan hidup terasa hampa tanpa daya. Puitis banget ya. Tanpa daya tuh kayak HP saudara udah tinggal satu dayanya. Panik gak saudara? Panik. Seringkali setiap orang Kristen pernah merasakan itu. Dan kalau tinggal dayanya tinggal satu, panik saudara. Ya. Tapi hari ini firman Tuhan menjawab kita semua. Ada kabar baik, ada good newsnya. Saudara tidak perlu lagi hidup dalam lemah dan kalah. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki kita berjalan sendiri. Dia selalu menyertai kita bersama dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Ya. Dan Yesus sendiri ketika mulai pelayanannya, dia nggak pernah sendiri. Dia diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kuasa itu yang membawa pelayanan Yesus powerful di muka bumi ini. Ya. Dan janji yang sama diberikan kepada kita, orang-orang percaya yang akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kita. Kisah Rasul 1 ayat 8, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Ya, maka judul firman Tuhan pada hari ini adalah Receive the power and authority of the Holy Spirit.
Receive the power and authority of the Holy Spirit. Artinya terimalah kuasa dan otoritas Roh Kudus. Ya. Ada perbedaan yang besar antara percaya dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ya, banyak orang Kristen hidupnya biasa-biasa saja. Mereka percaya, mereka berdoa, mereka melayani Tuhan, mereka ke gereja, tetapi hidup mereka tidak pernah menggoncangkan dunia sekitar mereka. Bukan gempa bumi ya, goncang ya. Tetapi hidup mereka tidak memberikan dampak yang luar biasa buat sekeliling mereka. Jangan dulu ke seluruh dunia, buat sekitar mereka. Kenapa? Karena mereka belum benar-benar menerima kuasa dan otoritas daripada Roh Kudus. Ya, makanya hari ini sangat penting sekali. Hari ini kita akan belajar dua hal penting. Apa itu kuasa dan otoritas Roh Kudus dan bagaimana kita menerimanya. Saudara mau? Yes. Yang mau katakan yes. Yes. Separuh-separuh nih, pengennya roti. Ya. Saudara mau mendapat pelajaran tentang Roh Kudus pada hari ini? Yes. Saudara mau dilawat? Yes. Kita tepuk tangan Tuhan Yesus. Itu. Kita harus ada antusias ya. Kalau saya ketemu dengan saya nggak sebutkan banyak keluarga di tempat ini, wah antusias sekali. Ada satu keluarga, kelihatannya vibe-nya enak gitu ya. Coba kalau misalnya kalau temu, Bu apa kabar? Nggak antusias, bisa klik nggak? Tidak. Enggak, bersama ketika kita mendengarkan firman Tuhan harus antusias. Kita akan mendapatkan sesuatu hari ini, dilawat oleh kuasa Roh Kudus ya. Puji Tuhan. Yang pertama kita akan bahas tentang kuasa Roh Kudus ya. Yang dalam bahasa aslinya adalah dunamis dalam bahasa Yunaninya. Sebelumnya kita akan baca dulu 1 Korintus 4:20. Sama-sama baca 1 Korintus 4 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi kerajaan Allah ini bukan hanya perkataan saja, tetapi dari kuasa. Artinya ada sesuatu yang bergerak di dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, dalam bahasa Yunani kata kuasa yang dipakai dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ya di situ dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata kuasa ini dalam bahasa Yunaninya tadi saya udah sebutkan dunamis. Kata yang sama juga yang menjadi akar kata dinamit atau dinamo atau meledak gitu. Ada satu expose, ada satu ledakan yang luar biasa, itu dinamit. Dan artinya secara rohani kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak dan kuasa yang meledak. Jadi Roh Kudus itu sangat dahsyat. Dia tidak hanya menghibur saudara, dia tidak hanya menguatkan saudara, tetapi dia bekerja dengan dahsyat. Dia mau bertindak dan dia akan meledakkan sesuatu dalam kehidupan saudara. Bukan artinya jangan mati saudara, meledak gitu ya, bom bunuh diri. Enggak saudara, ini meledak kehidupan rohaninya. Enggak biasa-biasa lagi, ada ledakan yang luar biasa, ada semangat. Ya, ketika saudara hidup bersama dengan Roh Kudus, saudara akan mengalami ini, ya. Dan kuasa Roh Kudus bukanlah sekedar perasaan damai atau hiburan saja, ya. Roh Kudus kan selama ini kita mengertinya, oh dia menghibur saya kalau lagi sedih, gitu ya, memberikan kekuatan. Enggak, saudara. Kuasa yang dahsyat, kuasa yang mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit, mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat, dan memampukan kita bersaksi dengan berani. Kenapa murid-murid Yesus pada waktu itu mereka bersaksi dengan penuh keberanian? Mengapa Paulus menjadi dia bersaksi dengan penuh keberanian? Yohanes membaptis ribuan orang karena ada kuasa Roh Kudus yang meledak di dalam diri murid-murid Yesus. Nah, kita harus mengalami itu sehingga kita bisa bersaksi dengan penuh keberanian. Ya, Roh Kudus bukan kekuatan mistis. Ya, dia adalah pribadi Allah sendiri yang berdiam di dalam kita. Sama-sama katakan Roh Kudus, pribadi Allah yang diam di dalam hidupku. Ya, dia bukan kekuatan mistis. Coba kita baca dalam 1 Korintus 6:19. 1 Korintus 6 ayat 19. 1, 2, 3.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus tersedia bagi setiap orang yang percaya dan mau menerimanya. Buat siapa saja yang percaya dan mau menerima Roh Kudus. Saudara mau menerima Roh Kudus? Sama-sama katakan, saya mau terima Roh Kudus. Itu yang pertama, saudara. Kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita akan belajar mengerti tentang otoritas Roh Kudus. Ya, kuasa berbeda dengan otoritas. Kalau kuasa itu bekerja karena Roh Kudus di dalam kita, ngerti ya? Roh Kudus di dalam kita. Tetapi otoritas bekerja kalau kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Kuasa bekerja karena kuasa Roh Kudus ada dalam kita. Otoritas bekerja saat kita tunduk dan taat pada Tuhan. Otoritas adalah hak yang diberikan Allah kepada kita untuk apa? Bertindak atas namanya. Otoritas itu adalah hak yang diberikan Allah kepada kita untuk kita bertindak atas namanya. Ya. Saya kasih contoh tentang otoritas adalah polisi. Kalau saudara lagi nyetir di jalan, ya, nyetir mobil atau nyetir motor, ya, ada polisi, dia pakai seragam. Ada polisi pakai seragam, ya. Dan satu lagi di tikungan ada polisi tapi tidak pakai seragam. Ketika polisi ini, Pak Iwan, kok dia tahu nama Iwan ya? Polisinya saya, Pak, berhenti. Plat nomor masih merah, motor baru soalnya. Ada apa? Periksa surat-suratnya. Berhenti ya? Berhenti. Tapi kira-kira ketika ada polisi, ya nggak kelihatan polisi, rambutnya gondrong kayak Yanto zaman dulu, gondrong gitu ya, kayak Intel gitu. Berhenti nggak? Enggak, takut dibegal. Ya, takutnya bukan polisi. Ya, nah baju itu adalah otoritas. Tapi baju itu nggak ada kuasanya. Otoritas dari polisi itu berasal dari hukum dan pemerintahan yang melantiknya. Demikian pula kita, saudara. Otoritas kerajaan Allah itu berasal dari Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Kita punya otoritas, ya. Kita baca Markus 16, 17 sampai 18. Markus 16, 17 sampai. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai apa? Orang-orang percaya. Kita semua. Mereka akan mengusir setan-setan dari nama. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru mereka. Terus mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka akan dan orang itu. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai tak salah. Tanda-tanda ini akan menyertai musisi. Orang-orang percaya. Siapa orang-orang percaya? Hah? Kita. Coba kalau saya bilang, siapa orang-orang percaya? Saudara jawab, saya orang percaya. Ya. Siapa orang-orang percaya? Saya. Ya. Tanda-tanda itu akan menyertai saudara. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa yang baru bagi mereka. Nanti saya akan bahas ya, tapi nggak hari ini. Bahasa yang baru itu bukan bahasa roh, ya, bukan hanya bahasa roh, tetapi bahasa yang baru. Yang dulunya suka julid, yang dulunya suka ngomongin orang, sekarang membangun, yang sekarang mendoakan, sekarang membuat motivasi-motivasi yang membangkitkan semangat. Kalau ketemu nggak bilang kamu maloyo ya, tapi kalau ketemu, waduh, luar biasa, kamu akan menjadi orang yang diberkati Tuhan, bisnis kamu pasti berhasil. Ada kata-kata bahasa yang baru. Coba kalau saudara ketemu, gendut, kamu gendut ya, ngomongin gendut terus ya. Dulu saya pernah mengalami itu. Setiap orang yang ketemu, nggak mungkin. Buat saya jadi memacu diri saya untuk saya lebih kurus ya. Jadi saya turun tuh belasan kilo. Terus kalau ketemu sesuatu yang negatif, kurus. Oh ya, sehat gitu dong ya. Kalau sekurus kan, kamu
kamu kursi kayak yang sakit. Itu juga julid ya. Nah, tetapi coba bahasanya yang baru. Mereka akan berbicara bahasa yang baru bagi mereka, dan mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Maka jemaat GBS Kalvari, setelah saudara tahu saudara punya kuasa, setelah saudara tahu punya otoritas, saudara besuk ke rumah sakit. Ya, jangan cuma ngandelin pagem bugemnya aja. Kalau ada yang sakit, jemaat sini, saudara inisiatif ke rumah sakit. Dan ke rumah sakit jangan cuma saudara bawa buah tangan. Kasih makan siang, kasih apel, kasih jeruk, kasih, boleh, itu bagus. Tetapi ingat firman Tuhan, harus berdoa, ya. Mulai sekarang jemaat GBS Kalvari dan juga yang mengikuti live streaming, ketika kita besuk ke rumah sakit, jangan hanya bawa buah tangan, itu bagus. Tetapi juga bawa kuasa Allah. Otoritas itu ada di dalam diri saudara. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, tapi saudara punya kuasa yang besar. Dan saudara ketika saudara meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Saudara berdoa percaya aja. Jangan gini ya, nanti gua berdoa, mati tanggung jawab ya. Nah jangan saudaraku. Ya itu mah soal mati mah atas kehendak Tuhan ya. Saudara tetap berdoa aja. Ya, jangan ragu-ragu di dalam nama Yesus. Ya, saudara pegang janji Tuhan, dan ketika saudara berdoa dengan penuh percaya, maka itu akan terjadi. Ya. Jadi mulai sekarang saudara harus percaya ada kuasa dan otoritas dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Saudara nggak bingung kan? Ya, mulai sekarang kalau saudara nanti besuk, saudara letakkan tangan atas orang sakit dan orang-orang yang akan sembuh. Ya, maka nanti ada satu kegemparan yang luar biasa. Itu jemaat GBS Kalvari, itu jemaat House of Blessing. Mereka mendoakan orang-orang dan mereka akan sembuh semuanya. Dan mereka datang ke tempat ini, mereka cari. Gerejanya kecil di Mayawati, tapi ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya juga mau punya kuasa itu. Dan banyak orang bertobat. Salah satu pelayanan Yesus di muka bumi ini, ketika Yesus melayani seluruh hidup di muka bumi ini, adalah mujizat. Dan Tuhan berikan itu buat kita. Dan ketika Yesus melakukan itu, kesembuhan, orang buta melihat, yang tuli mendengar, banyak orang percaya pada Yesus. Dan banyak orang mengikuti dia. Jadi ketika saudara punya dan mengerti bahwa ada kuasa, ada otoritas dalam diri saudara, saudara juga bisa jadi saksi. Ya. Tapi bukan hanya untuk orang lain, juga untuk diri saudara sendiri. Kalau saudara sakit, tumpang tangan, saudaraku. Ya, percaya bahwa kesembuhan pasti terjadi. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan. Ya. Amin. Oke, tadi kita sudah mengerti tentang kuasa Roh Kudus. Yang kedua, otoritas. Kuasa Roh Kudus bekerja karena Roh Kudus ada dalam kita. Otoritas bekerja kalau kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita menerima kuasa dan otoritas Roh Kudus? Ini adalah bagian yang penting, saudaraku. Janji kuasa dan otoritas Roh Kudus tidaklah otomatis. Ya, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, tiba-tiba kita punya kuasa dan otoritas. Enggak, saudaraku. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Kalau saudara beli puding di Alin Puding, ya, saya nggak sebutin brand orang ya, brand kamu aja. Tadi kamu punya Alin Puding. Di Alin Puding dapat hadiah emas 1 gram. Saudara bisa langsung ke sana beli. Enggak, ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau sudah jadi pelanggan 1 tahun dan membeli sebanyak 2.000 piece misalnya gitu, ada syarat dan ketentuan berlaku. Sama Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus dan otoritas juga sama, saudara. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, yang pertama langkahnya dan yang harus kita ambil, langkah pertama adalah bertobat dan lahir baru. Sama-sama ucapkan bertobat dan lahir baru. Bertobat dan lahir baru. Ya, kita baca dalam Kisah Rasul 2:38. Ada 5 ya. Syarat dan ketentuan berlaku. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.
maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Syarat dan ketentuan itu bukan dari saya, tetapi dari Tuhan, dari Alkitab. Bahwa kalau kita mau menerima kuasa dan otoritas itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bertobat dan lahir baru. Kuasa Roh Kudus tidak akan berdiam di dalam hati yang masih dikuasai oleh dosa, ya, dan kedagingan. Langkah pertama adalah pertobatan sejati. Sama-sama katakan pertobatan sejati. Pertobatan sejati ini artinya adalah meninggalkan hidup yang lama dan membiarkan Roh Kudus memperbaharui hati kita. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah diampuni dosanya, amin. Nah, tetapi ketika kita terus hidup di dalam muka bumi ini, kita masih melakukan dosa nggak? Masih. Roh Kudus yang akan terus memperbaharui. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan ampuni saya. Tuhan mengampuni nggak? Mengampuni. Tetapi Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi, jangan hidup dalam dosa. Dan Roh Kudus ini yang akan terus memperbaharui hidup kita, bertobat dan lahir baru. Ya, lahir baru salah satunya tandanya adalah dibaptis. Ya, saudara yang belum dibaptis daftar cepetan. Ya, yang kedua, langkah yang kedua adalah sama-sama baca, berdoa dan meminta dengan penuh kerinduan. Kuasa Roh Kudus, otoritas Roh Kudus harus kita minta. Contohnya seperti tadi polisi lagi. Polisi tiba-tiba dikasih pakaian otoritasnya sebagai seorang polisi. Enggak, dia harus daftar. Dan ada ketentuan berlaku. Enggak semua orang bisa jadi polisi. Harus sekolah dulu, betul? Nah sama, saudaraku. Ya, kita juga harus minta kepada Tuhan agar Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ya, ketika murid-muridnya ya pada hari Pentakosta, Yesus memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem dan berdoa. Nah, kata tinggal di sini di dalam ayat yang tadi saya bacakan bahwa di situ berarti berdiam diri. Mereka berdoa dan meminta dengan sungguh-sungguh sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Coba kita baca ya. Lukas, nah ini ada 24 ayat 49. Oke. Sama-sama baca 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi jadi pada waktu itu Roh Kudus tidak langsung dicurahkan. Mereka harus berdiam diri. Mereka tidak hanya diam saja, tidur dan ngapa-ngapain, tetapi mereka berdoa dengan sungguh-sungguh sampai mereka menanti janji Bapa. Ya. Doa adalah gerbang kuasa. Sama-sama katakan doa adalah gerbang kuasa. Jadi ketika kita tidak berdoa, tidak meminta, maka mungkin kita tidak akan pernah menerima. Ya. Kalau kita tidak meminta, maka kita tidak akan menerima. Ya. Roh Kudus adalah karunia yang harus diminta. Oh, ini pelajaran baru nih, Pastor Nathan. Enggak, di Alkitab ada, ya kita baca sama-sama. Roh Kudus adalah karunia yang harus diminta. Dalam Lukas 11, 13. Lukas 11 ayat 13. Sama-sama baca 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Roh Kudus itu harus diminta. Sama-sama katakan minta. Sama-sama katakan doa. Ya, jadi kita harus benar-benar mau berdoa dan minta. Maka Roh Kudus itu akan turun ke atas kita dan kita punya otoritas Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, lepaskan kendali dan merendahkan diri. Ya. Otoritas Roh Kudus bekerja saat kita tunduk dan taat kepada Allah. Tadi pertama saya sudah bilang, ya Roh Kudus akan bekerja, otoritas itu akan bekerja kalau kita taat dan tunduk kepada Allah. Bukan mengikuti kehendak kita sendiri, tetapi mengikuti kehendak Tuhan. Nah, ini bicara soal ketaatan yang radikal. Udah taat radikal lagi ya. Ketaatan yang radikal saya tulis, ini berarti mengosongkan diri dari ego.
Ya, mengosongkan diri dari ambisi pribadi. Mengosongkan diri dari keinginan duniawi. Bukan hanya mengosongkan diri ya, perhatikan baik-baik ya. Kalau saudara mengosongkan diri, hati-hati ada yang masuk nanti ya. Ini mengosongkan diri dari ego, dari ambisi pribadi, dari keinginan duniawi. Ya. Ini yang disebut, saya katakan, ketaatan yang radikal. Itu harus seperti itu, agar Roh Kudus itu turun, ya, kuasa Roh Kudus itu turun, dan juga kita punya otoritas Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang kudus. Ya, dia tidak bisa memenuhi hati yang dipenuhi dengan kesombongan. Kalau kita masih merasa mampu, kita masih merasa punya, kita munafik, ya, kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ya, saya tidak punya apa-apa Tuhan. Maka Dia akan memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus, dan otoritas Roh Kudus akan ada di atas kita, kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan sombong. Ya. Kok pandang saya semua sombong juga kelihatan. Coba bilang sama sebelahnya. Jangan lihat saya, lihat sebelahnya. Jangan sombong. Karena ketika kita sombong, ya Roh Kudus nggak akan turun atas kita. Yang keempat, iman dan tindakan. Sama-sama bilang iman dan tindakan. Iman dan tindakan. Ya. Jadi kuasa Roh Kudus ini seringkali dilepaskan ketika kita bertindak dengan iman. Para murid-muridnya tidak hanya berdoa, mereka kemudian pergi ke Yerusalem, pergi ke Yudea dan Samaria, dan kuasa Tuhan menyertai murid-muridnya. Tapi kalau murid-muridnya hanya diam di Yerusalem, mereka nggak mendapat kuasa Roh Kudus. Tapi ketika mereka melangkah, bertindak, ya, dia pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, kuasa Tuhan itu bekerja. Makanya kita harus mulai bertindak. Jangan menunggu sampai kita merasa kuat. Jangan menunggu sampai kita merasa siap. Ya, kadang-kadang kata-kata itu jadi seperti rohani tapi enggak. Pak, kapan bisa melayani Tuhan? Aduh, nanti ya, belum siap. Pak, kapan bisa ikutan dalam tim pelayanan kita? Kita butuh nih, kita butuh aser, kita butuh singer, kita butuh WL, kita butuh pemain musik. Aduh, nanti ya, saya belum siap. Kapan siapnya, saudara? Jadi jangan menunggu siap. Tuhan tidak mencari orang yang siap, tetapi Tuhan mencari orang yang bersedia untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu, pulang dari tempat ini, daftarkan diri saudara. Bu Gembala, saya mau jadi aser. Bu Gembala, saya mau jadi singer. Siapapun juga boleh. Boleh, saudara. Ya, yang tua, yang muda boleh. Bapak Januar mungkin, Bapak Alihin, saya mau jadi singer. Karena dulu saya penyanyi pop. Wow, saya paling dulu penyanyi di pop. Ya. I want to be free. Oh, ya. Saya mau jadi singer, boleh. Nanti ada tim Bapak, mau Bapak di sini yang jadi singer ya. Jangan menunggu siap, tapi kalau saudara bersedia, saudara akan dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Yang terakhir, ini penting, agar kita menerima kuasa Roh Kudus dan juga otoritas Roh Kudus harus terus dipenuhi setiap hari. Bilang sama-sama, terus dipenuhi setiap hari. Ya, kuasa kepenuhan Roh Kudus bukan pengalaman sekali seumur hidup. Wah, hari ini hari Pentakosta nih. Wah, saya harus datang ke gereja, saya harus dicurahkan Roh Kudus. Waduh, asik. Sekali dong, enggak. Tetapi tiap hari, saudara. Tiap hari, ya, hendaklah kamu senantiasa dipenuhi oleh Roh. Ada dalam Efesus 5 ayat 18, coba baca ayat terakhir. Efesus 5 ayat 18. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dalam bahasa Yunaninya itu dalam bentuk present continuous. Yang jago bahasa Inggris aja. Dalam bentuk present continuous, artinya apa? Terus menerus dipenuhi. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saya tulis gini, keep the fire burning every day. Keep the fire burning every day. Saya tulis di grup ya. Ada lagu rock. Ya kan? Dengar gak tadi saudara? Keep the fire burning. Tetap dibakar ya oleh kuasa Roh Kudus setiap hari. Gak cuma hari ini aja.
Nggak cuma doa 10 hari, nanti tunggu tahun depan, enggak. Atau cuma hari ini aja, hari Pentakosta saya akan dipenuhi Roh Kudus, enggak. Tiap hari, every day, keep the fire burning every day. Tiap hari kita akan dibakar oleh api Roh Kudus. Ya, jadi setiap hari kita harus berkata, Roh Kudus, penuhi saya. Tanpa Roh Kudus saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus saya tidak mampu, tetapi bersama Roh Kudus saya punya kuasa yang besar, saya punya otoritas kerajaan Allah. Amin. Amin. Gitu, saya akan closing. Pilihan ada di tangan Anda semua, Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya, terimalah kuasa dan otoritas Roh Kudus, maka saudara akan bangkit. Saudara bisa melayani, saudara bisa bersaksi, saudara bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Bukan dengan kekuatan saudara, tetapi dengan otoritas kuasa Roh Kudus, sehingga hidup saudara berkemenangan. Ya, ini terakhir saudara. Ketika hidup saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, punya otoritas, maka hidup saudara berkemenangan. Katakan amin. Di berbagai area kehidupan saudara, di dalam rumah tangga, di dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam perjodohan, dalam segala hal, saudara akan hidup berkemenangan. Amin, saudaraku. Ada firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan menang. Amin. Sama-sama katakan, saya pasti menang. Saya pasti menang. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan pada hari ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menerima kuasa Roh Kudus, otoritas. Receive the power and authority of Holy Spirit. Coba kita akan menyembah Tuhan. Biarkan Roh Kudus pada saatnya menjamah setiap kita semua. Ya. Konsentrasi, dan kita akan menyanyi satu lagu ini, dan setelah kita akan menyembah Tuhan. Ya. Roh Kudus hadir di sini, Dia menjamah, menjamah hati yang terbuka. Roh Kudus hadir di sini, Dia menjamah hati yang terbuka. Sama-sama katakan, jamalah kami, jamalah kami dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah kami, jamalah kami dengan kuasa Roh Kudus. Tutup mata saudara sebentar. Betapa pentingnya kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, oleh otoritas Roh Kudus. Karena itu yang akan memimpin kita di hidup di dalam muka bumi ini, dari kemenangan kepada kemenangan. Bayangkan kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka yang ada adalah kekalahan demi kekalahan. Pada hari ini Dia ada di tengah-tengah kita semua. Nyanyikan lagu ini dengan penuh kerinduan, agar Dia menjamah setiap kita. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, Dia menjamah hati yang terbuka. Roh Kudus
dengan kuasa roh. Sekali lagi, jamahlah kami, jamahlah kami dengan kuasa roh kudus. Jamahlah kami dengan kuasa roh kudus, dengan kuasa roh kudus, dengan kuasa roh kudus, dengan kuasa roh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Roh Kudus yang tidak datang, mari kita sembah Dia yang sudah dipenuhi Roh Kudus, menyembah dalam Roh. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Roh Kudus. Jamah setiap kami Tuhan, dari depan sampai belakang, yang di atas, dalam nama Yesus. Jamah dengan kuasa-Mu, jamah dengan kuasa-Mu, jamah dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, menyembah Tuhan. Jamahlah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Jamah setiap pribadi pada saat ini dengan Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara, jamahlah jamah kami Tuhan. Oh Yesus, angkat tangan saudara, sembah Dia. Jamahlah kami dengan kuasa-Mu. Jamah kami Tuhan. Takaramaya sikira dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamah. Jamah dengan kuasa Roh Kudus, penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Kita dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus.
Roh Kudus. Mari sembah Dia, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Allah semesta Allah, kudus, kuduslah Tuhan. Sama-sama bangkit diri, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Curahkan buat kami semua. Tidak hanya hari ini saja, tapi setiap hari kami akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, membakar setiap kami. Berikan kuasa-Mu yang dinamis, yang bergerak, yang melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Berikan otoritas rohani untuk melayani dalam nama. Pakailah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di muka bumi ini, terutama di keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, di lingkungan kami sampai ke ujung bumi. Karena Roh Kudus menyertai kami. Dan mulai besok, mulai hari ini, Roh Kudus sudah menguasai hidup kami. Dan kami akan bersaksi kepada banyak orang tentang Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Good morning GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali
Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Hari Kamis besok akan ada House of Blessing di GBS Kalvari Sukabumi jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat depan akan ada Calvary Woman jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita ada Calvary Youth Special jam 4 sore di GBS Kalvari Sukabumi. And trust me guys, it's gonna be so much fun. So, stay tuned. Kita juga punya program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk mari kita ikuti WFH ini agar kita bisa terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan berkumpul untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Puji Tuhan, itu adalah kegiatan di minggu ini dan Kamis ini House of Blessing di GBS Kalvari. Ya, Jumat ada kaum wanita, ibu-ibu, Jumat ini datang ya tempat ini jam 5 sore dan hari Sabtunya ada spesial acara ya di youth, sport bareng, olahraga bareng. Hari ini amplop persepuluhan mulai dibagikan. Memang minggu depan juga masih ada di bulan Mei gitu, tapi jadi ada 2 kali pembagian amplop persepuluhan. Kadang kan ada yang nggak datang hari ini, datang minggu depan gitu ya. Kemudian saudara, hari Rabu ini tidak ada ibadah doa tempat ini karena itu hari tanggal merah kan, Lebaran Haji. Kita akan pergi KKR untuk yang sudah terdaftar. Memang ini udah di share juga ya, lagi pertama-pertama, dan yang ternyata antusias untuk ikut KKR-nya luar biasa. Jadi pesertanya udah banyak banget ya. Ada 45 orang dari sini ditambah yang dari Bandung 5 orang, jadi udah 50 orang yang terdaftar ya. Dan kumpul di gereja ini hari Rabu pagi jam 5 subuh ya, 5:30 kita berangkat bareng. Ada 4 mobil pribadi dan 1 HiAce ya, itu udah full dan kita memang masih membutuhkan dana karena untuk nyewa HiAce ya, dan juga bensin dan juga sumbangan atau partisipasi ke MD Jabar Banten ya, karena di sana nanti kita nggak ada persembahan katanya, tapi kita ikut partisipasi menyumbang. Dan nanti saudara semua yang ikut KKR jangan takut, di sana nanti dikasih makan siang. Jadi KKR ini kekeluargaan ya. GBS Jabar Banten keluarga. Cuman paginya kalau saudara misalnya yang nggak tahan lapar boleh bawa bekal ya, mau makan dulu boleh supaya nggak masuk angin. Diharapkan mah bawa tumbler ya masing-masing.
Karena kan kalau yang di HIS juga susah kalau mau nyiapin air minum segala ya. Mending bawa tumbler gitu ya, masing-masing udah siapin bekal mau buat cemilan boleh gitu ya. Terima kasih juga untuk support partisipasi dari saudara semua yang minjemin mobil, yang harusnya kalau kita nyewa bakal lebih mahal gitu ya. Tetapi Tuhan akan memberkati apa yang menjadi taburan saudara atau berkat saudara juga yang menyumbang secara materi, yang ngebeliin makanan-makanan. Ya, ini juga dadakan inisiatif, kalau nggak terkumpul ya. Jual makanan dari pertama dan sudah terkumpul hari ini berapa ya, lupa, 2.378.000 kalau nggak salah ya, dari budget yang sebentar, budgetnya berapa ya, kalau ditotalin budgetnya itu sekitar 4 juta, tapi kan ada yang nyumbang gitu ya, jadi hanya butuh 3,1 juta, masih ada berapa ratus ribu lagi targetnya. Tadi jual roti habis ya? Wah, luar biasa. Tadinya tuh dilebihin stok, belum yang pesen gitu ya. Tadinya saya juga lagi sama Bapak Gembala bilang pesen 10 aja ya. Tapi imannya kan harus ini ya. Oh, pasti laku gitu. Naik 90, naik 120 piece roti terjual habis gitu kan ya. Dan hari ini masih ada juga dijalankan kolekte 2 kali, yang satu kolekte itu untuk dana KKR ya, jadi nanti kolektenya dijalankan 2 kali. Saya nggak bisa ngajak semua jemaat, mungkin juga ada yang saya tanya, ada yang nggak bisa ikut, tapi hari ini hadirkan Pak Robi sama Bu Yu. Kalau misalnya mau ikut nyusul pakai motor boleh ya, kecuali ada yang tiba-tiba batal, ini kan semuanya udah full karena Pak Bu gitu ya. Nah gitu ya, yang lain udah di-share di YouTube juga, mungkin udah ada acara masing-masing, ada yang kerja juga gitu ya, jadi nggak bisa ikut ya. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan yang kami jalankan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biarlah setiap hari kami tidak nyekin Tuhan, tapi Tuhan Yesus, biarlah kami terus menghidupi firman Tuhan, karena kuasa dan otoritas dari Tuhan itu sudah diberikan kepada kami semua sebagai anak Tuhan, sehingga kehidupan kami terus mengalami pembaharuan dan pemulihan. Sebentar kami akan menjalankan persembahan layakan kami, biarlah kami juga dapat memberi dengan sukacita dan tulus. Dan kami percaya pemberian atau persembahan ini Tuhan untuk membantu pekerjaanmu di tempat ini. Berkati setiap jemaatmu Tuhan Yesus yang memberi ataupun mungkin belum berkesempatan memberi, Tuhan akan memberkati mereka supaya mereka semua juga bisa terus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan 2 kali, mari kita berikan dengan hati yang tulus dan hati yang penuh sukacita. Panggil namamu,
hari ini, saya undang semua untuk berdiri. Mulai saat ini kami percaya kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami punya kuasa, kami punya otoritas dari Roh Kudus, dan kami mengerti kami akan gunakan itu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tanda-tanda mujizat, perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kami, pengertian, dan kami bisa menangkap semua Roh Kudus sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami semua sudah dibebaskan oleh kuasa-Mu Bapa. Kami semua sudah diurapi pada hari ini. Kami bersuka cita. Kami punya roh yang baru dan batin yang baru di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami melihat, kami sudah melihat dengan mata iman kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang punya masalah sedang Tuhan proses semua masalah kami. Ada jalan keluar, ada perbuatan ajaib Tuhan di dalamnya, dan kami boleh bersorak-sorai karena semua perbuatan-perbuatan ajaib-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.